Halo everyone, kita dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan materi tentang sintesis protein. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faiz, Humaira, Mohaki, Ramzi, Nurfitri, dan Alifah. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi, sintesis protein terjadi di nukleus dan di dalam ribosom, yaitu proses terbentuknya protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Maksudnya bagaimana sih? Jadi, secara umum, sintesis protein punya dua tahap, transkripsi dan translasi. Transkripsi yaitu proses pembuatan salinan RNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi, proses penerjemahan RNA menjadi protein. Secara singkatnya, sintesis protein merupakan proses dari DNA menjalin RNA, kemudian RNA menjadi protein. Jika diibaratkan dengan sebuah makanan, makanan tersebut adalah protein, maka dari itu RNA adalah resep dari makanan tersebut, lalu DNA diibaratkan dengan buku panduan dari resep makanan tersebut. Tahapan sintesis protein. Yang pertama, transkripsi. Di proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Proses ini terjadi di nukleus. Ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi DNA, yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Tahapan yang pertama, inisiasi, terjadi RNA polimerase melekat pada daerah promoter gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan memulai bentuk mRNA dengan cetakan DNA tempo. Tahapan kedua, elongasi. Proses ini akan mengarahkan pembacaan mRNA dari arah 5 ke 3. Transkripsi berakhir ketika RNA polimerase sampai di daerah terminator. mRNA yang sudah terbentuk akan mengandung urutan basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Kemudian kodon akan meninggalkan nukleus melewati pori-pori nukleus menuju sitoplasma. Yang kedua ada tahap translasi. Pada tahap ini mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Kodon yang mengatur dalam pembentukan asam amino tentu ada 4, yaitu 1 kode genetik mulai atau start, dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Tahapan translasi dimulai dengan trikata subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai. Kemudian setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon. Pada tRNA terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan, sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E, dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Selanjutnya ada istilah lain. Yang pertama ada sense sebagai untai yang berperan sebagai pengode atau non-template. Yang kedua ada antisense, untai yang berperan sebagai cetakan atau template. Yang ketiga ada kodon sebagai kode genetik yang dibawa mRNA. Yang keempat ada antikodon, triplet basa nitrogen yang terikat dengan mRNA. Yang kelima ada promotor sebagai titik awal tempat menempelnya RNA polimerase. Yang terakhir ada terminator sebagai titik pemberhentian proses transkripsi. Jadi kesimpulannya adalah sintesis protein merupakan reaksi yang menghubungkan fungsi DNA dengan penyusunan molekul tubuh yaitu protein.
Protein yang dibentuk melalui sintesis protein akan mengalami banyak modifikasi. Ada yang menjadi protein struktur, proteksi, dan enzim, biokatalisator. Secara garis besar dikenal 4 tipe habitat utama, yakni daratan, perairan tawar, perairan payau, dan estuaria, serta perairan bahari atau laut. Berdasarkan variasi habitat menurut waktu, berdasarkan variasi kondisi habitat menurut ruang, sintesis protein terjadi di ribosom, yang mana bisa berada melekat pada retikulum endoplasma kasar ataupun berada bebas pada sitoplasma. Setelah selesai disintesis, protein pertama kali mengalami modifikasi pada organel badan Golgi. Proses pemindaian protein dari Re ke badan Golgi melalui suatu struktur gelembung atau sering dinamakan sebagai vesikula. Tahapan sintesis protein adalah replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah waktu mitosis. Transkripsi adalah pencetakan mRNA kode oleh DNA dengan menggunakan enzim RNA polimerase. Kode pada mRNA akan terbaca oleh ribosom dengan dibantu oleh tRNA yang terdapat di dalam sitoplasma. Hasil dari proses sintesis protein adalah rantai primer protein, rantai polipeptida yang masih belum fungsional. Untuk menjadi fungsional, protein harus dimodifikasi di badan Golgi sesuai kebutuhan sel. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf bos saya ya. Ya, mohon maaf. 2, 3. Sekian dari kelompok kami. Mohon Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.